Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Serba-Serbi Microsoft Office dan SPSS. Kita kembali lagi dengan video pembelajaran edisi skripsi, masih pendekatan kuantitatif. Kita desainnya sekarang korelasi explanatory design. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke edisi ketiga video pembelajaran tentang penelitian kuantitatif ya. Kita sekarang masuk ke desain penelitian korelasi. Nah, di video ini kita akan menjelaskan tentang desain explanatory. Oke, kita mulai ya. Nah, ini judul skripsinya. Contoh salah satu judul skripsinya ya. Hubungan motivasi dan hasil belajar siswa. Studi korelasi desain explanatory di SMPX. Nah, selanjutnya kita rumuskan desain dari penelitian ini. Yang jelas kita harus menjelaskan tentang pendekatan dan metode gitu ya, dalam desain itu. Intinya dua hal itu. Walaupun nanti ada masuk ke tahapan gitu ya, analisis data, tapi paling tidak secara umum Anda pilih pendekatannya jelas. Pendekatannya itu adalah kuantitatif, karena ini analisis statistik, ya bukan kualitatif. Yang kedua metodenya, jelas ini bukan eksperimen, bukan juga komparasi, tapi ini metodenya adalah korelasi, mencari hubungan. Nah, di korelasi itu ada dua desain secara umum. Nah, kita yang pilih itu desain explanatory. Yang satu lagi desain prediktif, jadi the prediction design. Nah, kalau desain explanatory, korelasinya itu tidak bermaksud untuk memprediksi nilai hasil belajar atau skor hasil belajar dengan skor motivasi. Tidak begitu maksudnya. Tapi kalau explanatory design itu hanya ingin mengetahui, mengeksplorasi gitu ya, menjelaskan hubungan antara variabel motivasi dan hasil belajar. Jadi tidak bermaksud menggunakan variabel motivasi untuk meramalkan variabel hasil. Nah, sementara kalau di the prediction desain prediksi itu tujuannya adalah untuk meramalkan nilai Y ketika nilai X diketahui. Bahasa lain itu nanti regresi gitu ya. Jadi ini explanatory tidak berbicara itu gitu ya. Nah, dari desain explanatory itu ada beberapa pilihan lagi. Nah, yang dipilih di sini adalah simple korelasi sederhana, simple correlation atau korelasi sederhana. Karena nanti ada satu lagi namanya partial correlation, korelasi parsial. Apa bedanya? Kalau simple correlation itu mencari hubungan antara dua variabel. Misalkan ini ya, variabel motivasi dan variabel hasil belajar. Nah, itu simple correlation. Sementara kalau partial correlation atau korelasi parsial itu mencari hubungan antara dua variabel, misalkan ini X dan Y, tapi dengan memasukkan satu variabel kontrol. Karena diyakini berdasarkan kajian literatur, variabel kontrol atau ada juga yang menamakannya seperti casual menamakannya dengan intervening variable atau variabel mediasi misalkan ya. Nah, diyakini ada variabel tertentu yang berdasarkan kajian pustaka itu mempengaruhi motivasi dan hasil belajar. Nah, misalkan variabelnya itu ada persepsi siswa terhadap guru. Jadi berdasarkan hasil kajian pustaka ternyata yang persepsi siswa itu mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Persepsi siswa terhadap guru itu mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Termasuk persepsi siswa juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Jadi ketika persepsi siswa terhadap guru itu bagus, motivasinya meningkat. Ketika persepsi siswa terhadap guru itu rendah, motivasi belajar di mata pelajaran itu rendah. Termasuk ketika
persepsi siswa terhadap guru itu bagus, biasanya hasil belajar siswa meningkat dan seterusnya. Nah, makanya peneliti memasukkan satu variabel intervening atau variabel yang mempengaruhi hubungan di antara keduanya. Makanya harus dihilangkan untuk melihat hubungan nyata antara motivasi dan hasil belajar. Nah, itu namanya partial correlation. Tapi kita tidak bahas itu. Nanti di video berikutnya. Nah, kalau di video ini kita akan membahas tentang simple correlation. Jadi simple correlation itu gambaran sederhananya seperti ini. Hanya mencari hubungan variabel X dengan variabel Y. Kalau dilihat proporsi hubungan gitu ya, untuk yang simple correlation itu seperti ini. Jadi ini yang dimaksud dengan nilai R itu nanti ini. Di bagaimana X itu mempengaruhi Y. Selanjutnya kita sekarang melakukan operasionalisasi variabel ya. Nah, dari judul ini variabel apa saja yang ada gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa merumuskan variabel ya kita tidak bisa melanjutkan penelitiannya. Nah, yang pertama itu ada variabel independen atau variabel dependent. Variabel independen itu adalah variabel yang bebas, disebut juga variabel bebas, variabel yang mempengaruhi, diduga mempengaruhi variabel yang lain, disimbolkan dengan X. Sementara variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, gitu ya, atau variabel tak bebas, disimbolkan dengan Y. Nah, di judul ini yang dimaksud dengan variabel independen adalah motivasi. Sementara yang dimaksud dengan variabel dependen adalah hasil belajar. Berarti fokus penelitian ini adalah di dua variabel ini. Berarti nanti kita akan mengumpulkan data terkait motivasi siswa dan hasil belajar. Nah, untuk motivasi siswa ini nanti pakai angket, sementara hasil belajar siswa itu pakai instrumen tes. Ya. Setelah variabel, selanjutnya kita merumuskan konstan. Sekali lagi, konstan itu kebalikan daripada variabel. Kalau variabel adalah sesuatu yang nilainya itu ada kemungkinan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Motivasi misalkan, bukan berarti harus berbeda ya, ada kemungkinan berbeda, tapi bisa sama. Ya, sama. Sementara konstan adalah sesuatu yang nilainya itu tetap. Dan ini yang membatasi penerapan dari hasil penelitian. Jadi ketika hasil penelitian sudah muncul, nah hasilnya seperti itu dibatasi oleh konstan. Nah, dalam penelitian ini konstannya itu adalah SMP. Lebih tepat kalau misalkan fokus nanti di SMA kelas 2 ya SMA kelas 2 berarti. Sehingga ketika nanti disimpulkan misalkan bahwa terdapat hubungan yang tinggi dan signifikan antara motivasi dan hasil belajar. Nah, kesimpulan itu dibatasi oleh ini. Artinya kalau di SMA itu bisa jadi berbeda kesimpulannya. Itu bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, bisa juga sama. Nah, itu yang dimaksud dengan konstan gitu ya. Lalu selanjutnya eksperimental unit. Eksperimental unit itu adalah objek yang kita libatkan dalam penelitian ini ya. Tentunya di sini adalah siswa gitu ya, eksperimental unitnya. Lalu selanjutnya berdasarkan variabel yang diteliti, independen dan independen, kita rumuskan instrumennya. Nah, dari sini kita lihat bahwa instrumennya itu dua, yaitu angket dan tes. Gitu ya. Angket untuk motivasi, tes itu untuk hasil belajar. Untuk angket atau kuesioner itu bisa menggunakan skala Goodman untuk pernyataan yang tegas ya atau tidak, atau dalam bentuk skala, gitu ya, skala semacam Likert gitu ya, atau hal yang lain misalkan Houston misalkan ya, dan seterusnya. Bisa tergantung Anda maunya seperti apa dan kebutuhan. Nah, angket ini tentunya nanti harus diuji validitas dan uji reliabilitas gitu ya. Nah, nanti di dua video sebelumnya saya sudah menunjukkan cara uji validitas reliabilitas untuk instrumen tes. Nah, sekarang saya akan menunjukkan nanti setelah ini uji validitas untuk instrumen angket. Gitu ya, yang menggunakan skala Likert. Nah, itu untuk instrumennya. Nah, selanjutnya untuk
rumusan masalah yang nanti di bab 4 itu terkait kinerja apa yang dijelaskan. Yang pertama tentunya adalah variabel X yang harus dijelaskan, yaitu motivasi belajar siswa seperti apa. Lalu yang kedua hasil belajar siswa, variabel Y. Baru setelah itu melakukan analisis inferensi terkait korelasi antara X dan Y. Nah, untuk motivasi belajar siswa itu kita jelaskan secara deskriptif, sama dengan hasil belajar siswa. Nah, jadi dua variabel ini pertama harus dijelaskan dulu secara deskriptif. Jadi Anda tampilkan nanti di bab 4.1 itu temuan penelitian terkait kondisi motivasi belajar siswa seperti apa. Anda bisa lakukan kategorisasi, misalkan yang kategorinya tinggi, rendah, sedang, gitu ya, seperti apa. Nah, nanti ada cara pengkategorisasiannya. Lalu terkait hasil belajar, Anda juga bisa dikategorikan dengan tabel distribusi frekuensi dengan interval nilai, gitu ya, kelompok kelas interval, gitu ya, yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Lalu tentang bagaimana penguasaan misal siswa terhadap materi. Jadi buat tabel distribusi frekuensi berdasarkan materi, jadi dikelompok-kelompokkan. Jadi materi mana yang dikuasai siswa, yang bisa dijawab dengan baik, dan seterusnya. Itu deskriptif. Nah, selanjutnya adalah analisis korelasi X dan Y. Nah, ini menggunakan uji korelasi. Gitu ya. Uji korelasi ada banyak, ada Pearson, ada yang biasa itu kan untuk bivariat itu Pearson, lalu ada Kendall-Tau, gitu ya, ada Rank-Spearman, tergantung jenis data dan pemenuhan terhadap uji asumsi klasik atau tidak, gitu ya. Nah, sebelum dilakukan uji korelasi, pertama uji dulu normalitas datanya. Apakah kedua data itu X dan Y itu normal distribusinya atau tidak? Kalau distribusinya normal, maka kita langsung menggunakan korelasi Pearson, gitu ya. Jadi itu statistik parametrik. Sementara kalau dan syaratnya ya, X dan Y untuk rumus Pearson itu, untuk statistik Pearson itu syaratnya harus datanya berupa data interval atau rasio, gitu ya. Karena kalau datanya bukan interval atau rasio, misalkan datanya ordinal, itu nanti pakai rank tanpa perlu uji normalitas. Kemudian kalau datanya nominal misalkan ya, nah itu beda lagi, gitu. Tapi kalau untuk uji korelasi di mana datanya seperti motivasi dan hasil belajar itu adalah rasio, gitu ya, tipenya. Ini tipenya rasio, gitu. Ini tipenya interval, rasio interval. Motivasi datanya rasio itu karena mempunyai nilai interval ya, dua-duanya interval, gitu ya, karena tidak memiliki nilai absolut, gitu ya. Ini hasil pengukuran, bukan hasil penghitungan, gitu ya. Jadi data ini hasil penghitungan. Kalau hasil penghitungan hasil pengukuran, berarti itu namanya interval. Sementara kalau rasio itu hasil penghitungan. Nah, itu uji normalitas. Kalau datanya normal, maka Rank-Spearman, maka product moment, gitu ya, uji korelasinya. Sementara kalau datanya tidak normal, itu Rank-Spearman. Nah, lalu yang kedua, syaratnya juga harus linear. Jadi datanya itu harus linear. Jadi antara X dan Y ini memiliki hubungan yang linear. Hubungan yang linear itu nanti tergambar kalau dalam visual itu ada dalam garis linear, gitu ya. Nanti saya akan membuat video khusus terkait uji linearitas, gitu ya. Itu asumsinya. Jadi datanya harus linear, karena kalau bagaimana kalau datanya tidak linear, nanti kalau langsung uji normal, ketika hasilnya misalkan ada pengaruh antara X dan Y dan pengaruh signifikan, sementara hasil ujinya tidak linear dan diujinya pakai korelasi Pearson, nah itu nanti jadi tidak berarti, gitu ya, karena hubungannya tidak linear, gitu. Jadi hubungan linear itu misalkan begini, untuk menunjukkan bahwa
eh, nilai variabel X itu mempengaruhi nilai variabel Y. Itu harus linear hubungannya. Karena kalau tidak linear, itu tidak akan berpengaruh. Jadi setiap kalau hubungannya positif, setiap peningkatan nilai X itu akan diiringi dengan peningkatan Y. Nah, kalau seperti itu linear hubungannya gitu. Nah, kalau tidak linear, itu tidak berpengaruh gitu ya, hasilnya tidak berpengaruh, sehingga nanti ujinya kalau datanya tidak normal dan tidak linear, kedua asumsi ini tidak terpenuhi, makanya uji korelasinya tidak menggunakan product moment, tapi menggunakan Spearman, jadi rank Spearman. Nah gitu ya, itu uji asumsi klasiknya. Jadi kalau ini terpenuhi, maka normal dan asumsi linearitasnya terpenuhi, maka pakai menggunakan rumus statistik parametrik, yaitu Pearson. Gitu ya. Nah, di rumus Pearson itu, ketika melakukan uji korelasi, ada dua yang perlu diperhatikan. Pertama, tanda korelasi. Yang kedua, kekuatan korelasi. Tanda korelasi itu plus, minus. Kalau korelasinya minus, itu hubungannya setiap kenaikan X menimbulkan penurunan Y. Setiap penurunan Y menimbulkan kenaikan Y. Sekali lagi ya, kalau korelasinya negatif, berarti itu setiap semakin tinggi nilai X, Y turun. Semakin rendah nilai X, nilai Y itu tinggi, naik. Jadi kalau terkait motivasi, misalkan ya, semakin rendah motivasi siswa, hasil belajarnya semakin tinggi. Semakin tinggi motivasi siswa, hasil belajarnya semakin rendah. Nah, itu kalau korelasinya negatif. Kalau korelasinya positif, nilai kenaikan pada nilai X itu akan mengakibatkan kenaikan pada nilai Y. Jadi kalau terkait judul ini, semakin tinggi motivasi siswa, maka itu akan berefek pada semakin tingginya hasil belajar siswa. Sebaliknya, semakin rendah motivasi siswa, itu akan berdampak pada semakin rendahnya hasil belajar siswa. Nah, itu kalau tanda korelasinya positif. Yang kedua adalah kekuatan korelasi. Kekuatan korelasi itu dari mulai min 1 sampai 1. Rentangnya seperti itu. Jadi kalau nanti ada angka korelasi 2 sekian, itu salah gitu. Ini tidak mungkin. Korelasi itu maksimal 1, min atau plus. Sementara kalau 0 itu nggak ada korelasi. Nah, ini kekuatan hubungan itu interpretasi seperti ini. Jadi kalau nilainya 0,8 sampai 1 itu sangat kuat korelasinya. Kalau 0,6 sampai 0,799 itu kuat. Kalau 0,4 sampai 0,599 itu cukup kuat. Kalau 0,20 sampai 0,399 itu rendah. Dan kalau 0 sampai 0,119 itu sangat rendah. Kalau 0 tidak ada hubungan sama sekali. Dan ini jarang terjadi gitu. Termasuk hubungan yang sempurna itu pun jarang terjadi. Sementara untuk arah hubungan, gitu ya, tadi sudah saya jelaskan, tanda positif dan tanda negatif. Tanda positif itu mengisyaratkan hubungan yang positif. Artinya semakin tinggi variabel X, dalam hal ini motivasi, itu akan diiringi nilai variabel Y yang tinggi, yaitu hasil belajar. Sementara untuk tanda negatif, menunjukkan korelasi negatif atau hubungan yang negatif. Artinya, ketika nilai X tinggi, itu berimbas pada penurunan nilai E. Jadi kalau di sini motivasi tinggi, hasil belajarnya rendah. Sebaliknya, motivasi rendah, hasil belajarnya tinggi. Oke. Saya kira itu penjelasan pengantar terkait bagaimana riset gambaran gitu ya, desain penelitian korelasi dengan menggunakan desain explanatory dan korelasinya korelasi simple correlation gitu, bukan partial correlation. Saya kira itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.